Jase berjalan dengan angku datang ke perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya. Setelah menikah dengan Sean, Jase berhenti bekerja. Para karyawan menatap heran kepada Jase, untuk apa wanita sombong itu datang lagi kemari. Saat akan masuk ke dalam lift, Jase berpapasan dengan Revina yang baru saja turun dari lantai atas. Untuk apa kau datang lagi ke sini? Apa suamimu tidak sanggup lagi untuk menanggung biaya hidupmu yang wow itu? Sindir Revina. Hei, suamiku itu sangat kaya dan sangat mampu untuk memberiku banyak uang. Bukan seperti suamimu, yang hanya pegawai rendahan, jawab Jase sambil merendahkan. Ya, suamimu memang kaya raya tapi dia tidak bisa memberimu kepuasan sehingga kau mencari kepuasan dengan menggoda suami orang lain, balas Revina. Kau, Jase tak dapat lagi berkata untuk membalas Revina, karena apa yang dikatakan oleh wanita itu benar adanya. Jase mengepalkan tangannya, menahan geram kepada Revina yang berlalu begitu saja meninggalkan dirinya yang sedang merasa kesal. Awas kau, Revina, aku pasti akan membalasmu. Jase langsung masuk ke dalam lift untuk melanjutkan ke tujuan awalnya datang ke sini. Asteris perusahaan Black Diamond, apa kau sudah mendapatkan informasi tentang pria itu? Tanya Abraham untuk yang kesekian kalinya. Maaf, Tuan, saya masih belum mendapatkannya. Sepertinya informasi tentang dirinya memang sengaja ditutupi. Abraham menatap Yosi dengan pandangan yang sulit diartikan. Asisten yang biasanya selalu dapat diandalkan kali ini sudah 3 bulan tidak menemukan informasi lebih lanjut tentang Felix. Bahkan Yosi telah datang ke universitas tempat Felix kuliah. Namun tidak ada nama Felix di sana, bahkan nomor ijazahnya juga tidak terdaftar. Abraham semakin curiga. Siapa Felix sebenarnya? Meskipun ia tahu jika Revina dan Felix menikah karena jebakan yang dilakukan oleh Jase, tapi tetap saja ia harus mengawasi pria itu. Baiklah, lanjutkan pencarianmu, perintah Abraham. Setelah Yosi pergi, Abraham menyandarkan tubuhnya di kursi kebesarannya. Ia memejamkan mata, mengingat kembali kejadian masa lalunya. Flashback AB, jika aku tidak berumur panjang tolong kau jagalah istri dan anakku. Hanya kau saja keluargaku satu-satunya, berjanjilah AB, kata James. James William adalah kakak dari Abraham William. Saat itu James dan Fanny pergi ke sebuah acara pesta dan saat pulang mereka mengalami kecelakaan maut yang menewaskan keduanya. James meninggalkan seorang putri yang baru berusia 2 tahun. Setelah selesai acara pemakaman, Abraham ingin membawa keponakannya itu. Tapi saat itu Jonathan yang merupakan kakak laki-laki Fanny sekaligus wakil direktur di perusahaan James datang ingin mengurus keponakannya juga. Merasa Jonathan bisa menjaga keponakannya itu dengan lebih baik Abraham menyerahkan pengasuhan kepada Jonathan karena keponakannya itu bisa merasakan kehadiran sosok ibu dari istrinya Jonathan dan saat itu Jonathan juga memiliki seorang putri berumur 4 tahun yang bisa menjadi sosok kakak untuk keponakannya. Jonathan juga meminta kepada Abraham untuk mengurus perusahaan Globe Enterprise milik kakak iparnya itu dengan dalih kelak jika putri kakak iparnya itu sudah dewasa Jonathan akan mengembalikan perusahaan itu kepada keponakannya. Abraham yang saat itu baru berusia 22 tahun memang sedikit terasa berat jika harus mengurus keponakan dan 2 perusahaan sekaligus. Jadi Abraham menyetujui permintaan Jonathan. Tapi dengan sebuah surat perjanjian tertulis, Abraham juga selalu mengawasi keponakannya dan Jonathan secara diam-diam. Saat ini Revina tengah berdiri mematung, menundukkan kepalanya sambil meremat kedua tangan. Sekuat tenaga Revina menahan air matanya agar tidak menetes menghadapi kemarahan papanya. Lihat ini apa yang sudah kau lakukan, Jonathan melemparkan beberapa lembar kertas ke arah Revina. Revina terbelalak ketika melihat kertas di tangannya yang sempat ia tangkap, sekarang baru ia mengetahui penyebab kemarahan Jonathan. Tapi, bukan Revina yang melakukan ini. Ucap Revina jujur jika dia tidak pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama Felix. Jika bukan kau, siapa lagi? Siapa yang mengenal pria tidak berguna itu di perusahaan ini? Tanya Jonathan masih dalam keadaan marah. Revina tidak tahu. Pak, Revina tidak pernah memberikan Felix uang sebanyak ini. Apalagi uang perusahaan. Revina membela diri. Apa yang sudah dilakukan pria itu padamu sehingga kau memberikannya uang sebanyak ini? Hah, tanya Jonathan lagi. Tidak Pak, dia tidak melakukan apapun. Revina mohon, Papa tolong percaya bukan Revina yang melakukannya. Teruslah membela pria itu. Kau pikir Papa tidak tahu jika suamimu itu bekas narapidana? Mungkin saja dia dipenjara karena mencuri ataupun korupsi. Jonathan sudah lama mengetahui tentang Felix, hanya saja ia tidak pernah memberitahukan pada siapapun, karena selama ini Felix bersikap baik-baik saja.
Sekarang pergilah, angkat kakimu dari perusahaan ini dan jangan pernah kembali lagi sebelum kau mengembalikan semua uang yang sudah kau berikan kepada suami tidak bergunamu itu. Jonathan yang sudah dikuasai oleh emosi mengusir Revina. Tapi, Pak, pergi, aku tidak mau melihatmu dan si breng asteriska itu lagi. Kemasi barang-barangmu sekarang. Jonathan langsung memotong perkataan Revina. Ia bahkan tidak mau mendengarkan penjelasan dari Revina. Saat ini Jonathan benar-benar sudah dikuasai oleh amarahnya. Betapa tidak, untuk kedua kalinya Revina telah membuatnya kecewa. Tapi kali ini bukan saja membuat kecewa, tapi juga membuat kerugian besar untuk perusahaan. Jonathan mendapati transaksi dalam jumlah besar ke rekening atas nama Felix. Ada beberapa transaksi yang dilakukan dalam bulan ini yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Revina kembali ke meja kerjanya, mengambil tas dan langsung keluar dari gedung perusahaan. Teman-teman Revina dan juga karyawan lain yang sempat berpapasan dengan Revina tidak berani untuk menyapa, karena mereka melihat putri dari pemilik perusahaan ini sedang menangis. Revina menahan sebuah taksi, kemudian ia pergi menemui Felix di perusahaan Black Diamond. Felix sudah menunggu di depan mobil saat Revina sampai. Plak Revina langsung menamparkan Felix ketika sampai di hadapan pria itu. "Ada apa denganmu?" tanya Felix yang bingung dengan sikap Revina. Semarah-marahnya wanita itu, Revina tidak pernah menamparnya begini. "Siapa orang yang bersekongkol denganmu di perusahaan papaku?" tanya Revina dengan nada marah. Revina tidak peduli, meskipun saat ini mereka sedang berada di parkiran dan menjadi tontonan orang-orang yang ada di sana. "Apa maksudmu?" Felix benar-benar tidak mengerti maksud perkataan istrinya. "Kau telah menerima uang miliaran rupiah dari perusahaan. Siapa yang melakukannya?" "Apa?" Felix terkejut mendengar pernyataan Revina. "Jangan pura-pura terkejut. Katakan siapa orangnya," ucap Revina tegas. "Aku tidak pernah menerima uang dari manapun. Apalagi." "Jangan bohong," bentak Revina memotong perkataan Felix. "Ini, periksalah sendiri." Felix menyerahkan ponselnya kepada Revina. Biar Revina sendiri memeriksa transaksi di aplikasi mobile banking miliknya. Karena percuma jika Felix membantah tuduhan Revina tanpa memberikan bukti. Revina menatap tajam ke arah Felix, kemudian dia mengambil ponsel yang disodorkan oleh pria itu. Revina mulai memeriksa akun bank Felix untuk mengetahui kebenarannya. Seseorang yang sedang berada di dalam sebuah mobil terus saja memperhatikan Felix dan Revina yang sepertinya sedang bertengkar. "Cari tahu apa yang terjadi," perintahnya kepada seseorang yang duduk di belakang kemudi mobilnya. Melihat keadaan Revina yang sedang tidak baik-baik saja, Felix memutuskan untuk mengantarkan istrinya pulang. Sampai di rumah Revina mendapati barang-barang miliknya sudah berserakan di depan pintu. Jase dan Asila berdiri dengan angkuh di hadapan Revina. "Ambil barang-barangmu ini dan segera tinggalkan rumah ini," kata Jase dengan sombongnya. Dengan tanpa menjawab perkataan Jase, Revina segera mengambil barang miliknya dan memasukkannya ke dalam mobil dibantu oleh Felix. Saat ini Revina sedang lelah memikirkan yang terjadi padanya dan tidak ingin berdebat dengan saudaranya itu. Sedangkan Asila hanya diam melihat Revina yang terlihat sangat menyedihkan. Setelah membawa semua barangnya, Felix dan Revina masuk ke dalam mobil dan langsung meninggalkan rumah orang tuanya. Akhirnya dia pergi. "Ma." Jase tersenyum puas melihat kepergian Revina. Jase dan Asila sudah lama merencanakan untuk mengusir Revina dari rumah ini. Mereka selalu saja mencari kesalahan Revina, tapi Jonathan selalu membela Revina. Sampai akhirnya Jase berhasil membuat Jonathan marah besar dan mengusir Revina. Ya, Jase adalah dalang dari semua yang terjadi hari ini. Beberapa minggu yang lalu, Jase datang ke perusahaan untuk menemui seseorang. Dia membayar mahal orang itu yang telah membuat laporan keuangan. Uang miliaran rupiah yang ditransfer ke rekening Felix adalah rekening palsu. Aslinya rekening itu milik Jase. Uang itu kemudian mereka bagi dua. Sementara itu di dalam mobil Revina termenung memikirkan siapa yang telah memfitnah dirinya dan Felix. Benar yang dikatakan oleh Felix, dia tidak menerima uang dari siapapun. Tak ada transaksi di rekening milik pria itu selain dari gaji yang diterimanya setiap bulan. "Jadi kita mau kemana sekarang?" tanya Felix yang mengemudi tanpa arah tujuan. "Entahlah," jawab Revina singkat. Saat ini Revina tidak bisa berpikir apa-apa. Felix menghentikan mobilnya di sebuah hotel. Melihat hari sudah mulai gelap, Felix kasihan melihat Revina yang terlihat lelah. Felix menyewa kamar sederhana yang sesuai dengan uang yang ada di dompetnya. Felix tidak kuasa untuk meminta kepada Revina melihat kondisi Revina saat ini. "Istirahatlah," ucap Felix kepada istrinya.
Aku mau mandi dulu, kata Revina yang saat ini merasa tubuhnya lengket karena keringat. Felix segera membuka koper milik Revina, agar wanita itu bisa mengambil pakaian miliknya. Setelah Revina masuk ke kamar mandi, Felix juga keluar untuk mencari makanan. Saat Felix kembali, Revina sudah berbaring di tempat tidur. Ia membuka mata ketika mendengar suara pintu kamar yang terbuka. Makanlah dulu sebelum tidur. Felix menata makanan di atas meja. Aku tidak lapar, kata Revina yang tidak beranjak dari posisinya. Makanlah sedikit meskipun kau tidak merasa lapar. Felix mendekat ke tempat tidur sambil membawa makanan untuk Revina. Mau tidak mau Revina bangun, mengambil makanan yang diberikan oleh Felix. Revina memakannya hanya beberapa suap, ia benar-benar tidak berselera. Kemarahan Jonathan kali ini sangat mempengaruhi pikirannya. Selama ini semarah apapun papanya, Jonathan tidak pernah mengusir dirinya. Revina tidak mungkin menyalahkan Felix karena sepertinya Felix memang tidak menerima uang itu. Felix, panggil Revina pada Felix yang sedang makan di sofa. Ya, Felix menghentikan suapannya. Apa ada sesuatu yang kau rahasiakan? Tanya Revina sambil menatap Felix dengan tatapan yang sulit diartikan. Felix terkesiap mendengar pertanyaan dari Revina.